Sahabat Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada sabat ini kita akan mempelajari lebih lanjut masa depan. Kita akan melihat apa yang akan kita lihat dalam bentuk pengobatan-pengobatan apa yang akan dilakukan di bidang kardiovaskuler tersebut. Jadi salam sehat dari unit kardiovaskuler terpadu, dan di episode-episode yang sebelumnya kita melihat bahwa penyakit jantung ini adalah penyakit yang bersifat global. Tidak ada negara yang tidak terkena penyakit jantung. Di sini kita bisa lihat angka yang warna yang pink. Ini adalah daerah-daerah yang penyakit jantungnya ini cukup banyak. Kalau di Cina yang lebih dominan adalah kanker liver, di Eropa Barat juga, tapi penyakit jantung juga cukup banyak di daerah sini, di Cina juga banyak. Kalau kita lihat saja, Bapak Ibu sudah melihat tindakan kateterisasi dan pemasangan ring di episode-episode yang lalu, dan kalau di Cina, angka pemasangan ring itu kurang lebih 800.000 per tahun. Sementara di kita ini masih sekitar 24.000 kasus pemasangan ring per tahun. Jadi Cina ini juga cukup besar, mengalahkan Amerika. Amerika yang dominan penyakit jantungnya, itu juga mereka masih sekitar 400-an, 500.000 kasus pemasangan ring dalam satu tahun. Jadi kita bisa mengapresiasi bahwa bukan saja COVID yang merupakan masalah global, tetapi penyakit kardiovaskuler ini juga merupakan penyakit global. Dan kita juga bisa lihat dan pernah dan telah melihat bahwa angka kematiannya masih cukup tinggi, bahkan menjadi pembunuh nomor 1 di seluruh dunia. Dan kemudian di sini di Amerika saja pemerintah mengalokasikan 219 miliar dolar hanya untuk penyakit jantung setiap tahunnya. Jadi ini merupakan suatu budget yang sangat tinggi, dan kita sudah melihat bagaimana penanganan khususnya pada penyakit jantung koroner, yaitu dengan balon kemudian dipasang ring di sini. Kemudian kita juga bisa evaluasi dengan OCT. Ini kita lihat kalau saya tidak salah 2 atau 3 sabat yang lalu. Kemudian di sini dengan bypass, ini bisa single bypass, double bypass, triple atau quadruple bypass. Maksudnya triple bypass di sini adalah mengambil 3 pembuluh darah, apakah itu dari lengan, dari kaki, atau yang sudah ada di dalam rongga dada, untuk menggantikan pembuluh darah yang mengalami penyumbatan. Dan kalau quadruple, 4 pembuluh darah yang digunakan untuk menggantikan. Dan kita juga lihat bahwa perkembangan teknologi telah mengantarkan suatu robotic surgery. Jadi operasi sekarang bisa dilakukan oleh robot yang disebut sebagai Da Vinci. Tapi Da Vinci ini adalah suatu alat yang sangat mahal. Di Eropa Amerika saja harganya 40 miliar. Tapi kalau di Indonesia karena kena pajak impor, pajak barang mewah, kemudian harus melalui distributor, maka harganya 2 kali lipat. Dan kemudian kita juga melihat dalam beberapa episode yang lalu bahwa sekarang memperbaiki katup sudah tidak harus operasi, tapi bisa melalui transkateter, apakah itu katup mitral atau katup aorta. Kemudian juga kita bisa mempunyai teknologi untuk mengendalikan irama jantung kita apabila terjadi penurunan atau perlambatan dari irama jantung, sehingga kita bisa pasang alat pacu jantung. Kemudian irama yang kemudian tiba-tiba menjadi cepat, misalnya sampai 200-250 kali per menit, dipasang defibrilator interna yang cara pemasangannya hampir sama dengan pemasangan pacu jantung. Dan ini akan otomatis melakukan kardioversi atau DC shock, sehingga irama yang cepat tersebut
yang potensial bisa mematikan, ini dapat dihentikan sehingga iramanya kembali dari misalnya 250 kali per menit kembali ke 60, 70, 80 kali per menit. Kemudian juga pada pasien-pasien yang mengalami operasi jantung atau gagal jantung, di mana jantungnya sudah sangat lemah, kita bisa menggunakan alat ini yang fungsinya untuk memperbaiki kekuatan pompa dari jantung. Kemudian jantung buatan atau tandem heart, ini juga kita bisa lakukan untuk membantu jantung berfungsi sehingga kapasitasnya dan outputnya juga dapat diperbaiki. Dan jantung buatan kita lihat di sini yang sebelah kiri terbuat dari titanium dan dari platinum, kemudian bisa dicangkokkan kepada seorang remaja di sini dan dia masih bisa beraktivitas relatif normal, bisa main basket walaupun tidak kompetitif, tapi masalahnya dia kemana-mana harus membawa ransel yang isinya power pack untuk menggerakkan jantung buatan ini. Jadi yang seperti Bapak Ibu pernah pelajari bersama bahwa yang menjadi masalah utama untuk penyakit jantung koroner ini adalah endotelium. Endotelium ini adalah lapisan paling dalam dari pembuluh darah kita dan normalnya ini adalah lapisan yang halus, yang mulus, tidak ada robekan ataupun endapan apapun. Tetapi apabila kita mengalami hipertensi, apabila kolesterol kita tinggi, apabila kita mengalami peningkatan gula darah yang abnormal dan juga oleh efek asap rokok, apakah itu aktif ataupun pasif, maka terjadi endapan yang sifatnya progresif, akumulatif. Dan ini diawali di usia 10 tahun. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dengan anak-anak kita, cucu kita yang masih berusia 10 tahun ke bawah, agar makanannya itu jangan mengandung lemak atau saturated fat yang tinggi, karena ini akan membentuk sel busa. Dan sel busa ini merupakan cikal bakal untuk terjadinya plak aterosklerotik sehingga terjadi penyempitan pada pembuluh koronernya. Dan kita lihat apabila terjadi penyempitan pada pembuluh koronernya, maka tentunya aliran darah untuk otot jantung tersebut akan terhambat. Kita lihat di gambar sebelah kiri ini adalah sel-sel otot jantung yang masih bagus, tapi apabila terjadi penyempitan, maka alirannya tadi saya katakan akan terhalang, sehingga otot jantung ini tidak akan mendapat aliran darah yang cukup, sehingga lama-lama akan mati, dan kita lihat warnanya berubah menjadi coklat tua, menjadi biru, dan kalau sudah biru ini adalah nekrosis atau kematian sel-sel otot jantung yang bersifat permanen. Dan pada umumnya kalau ini terjadi, maka sebagai kompensasi jantung akan membesar, kekuatan pompanya juga akan terus menurun, sehingga dia akan menjadi lemah, dan untuk mengalirkan darah dia sudah tidak mampu lagi, sehingga akibatnya otak juga tidak mendapatkan darah yang cukup, ginjal juga tidak mendapatkan darah yang cukup, kemudian saluran pencernaan juga. Jadi masalahnya menjadi kompleks. Jadi melihat hal ini, melihat teknologi yang sudah dikembangkan, dana yang sudah dikucurkan untuk menangani penyakit jantung ini, apalagi yang kita bisa lakukan. Jadi bagaimana pengobatan penyakit jantung ini di masa depan? Tadi saya katakan, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya ini adalah pembuluh darah, ada penyempitan di titik sini, maka di sini kita pasang ring. Atau kalau ada penyumbatan sehingga pembuluhnya yang seharusnya kelihatan sepanjang ini, tapi karena tersumbat di sini sehingga pembuluhnya hanya kelihatan hanya sampai sini, maka dilakukan bypass, diambil pembuluh darah dari tempat lain disambungkan ke ujung sini. Tapi bagaimana dengan misalnya di sini penyempitan, bagaimana dengan endotelium di sini, bagaimana dengan endotelium di sini? Dan itulah yang akan kita tangani untuk ke depannya. Dan kita akan bermain di tingkat sel.
Dan sel walaupun kelihatannya kecil dan sederhana, sebetulnya ini adalah salah satu organ yang sangat rumit, sangat kompleks, terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai fungsi. Seperti saya kasih contoh, mitokondria ini seperti pabrik yang menghasilkan energi. Kemudian di sini ada inti sel, di dalamnya adalah gen kita, terdiri dari DNA, dan DNA ini yang memberikan instruksi, dan instruksi tersebut diterjemahkan oleh RNA. RNA akan membawa instruksi tersebut keluar dari inti sel ke dalam sitoplasma ini untuk kemudian informasinya keluar. Jadi ini adalah contoh DNA, dan ini membawa informasi yang kemudian akan menghasilkan misalnya seseorang yang mempunyai rambut ikal atau rambutnya lurus, kemudian apakah orang tersebut akan mempunyai perawakan yang tinggi atau yang kurang tinggi, apakah kalau di negara Eropa apakah matanya warnanya akan coklat atau biru atau abu-abu. Ini semua informasi-informasi dari DNA ini yang kemudian dibawa keluar oleh RNA, khususnya messenger RNA, dan informasi ini akan dibawa ke dunia luar dari inti sel. Dan kemudian yang sedang kami teliti dengan sangat gigih di bidang kardiovaskuler ini adalah stem cell, atau bahasa Indonesianya sel punca. Sel punca ini adalah sel induk yang dapat berdiferensiasi atau berubah menjadi sel-sel yang lain. Jadi dia bisa berubah menjadi sel tulang, menjadi sel otot, menjadi sel lemak, dan lain sebagainya. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel. Dan ini yang sedang kami teliti di bidang kardiovaskuler ini, apakah sel punca ini bisa menggantikan sel-sel otot jantung yang tadi sudah mengalami kematian secara permanen. Dan aplikasinya sih sebetulnya bukan terhadap sel otot jantung saja, tapi juga pada pada sel-sel liver, pada sel-sel saraf, sel-sel pencernaan. Jadi terapi sel punca ini kegunaannya sangat luas. Dan sejak awal waktu itu adalah yang generasi pertama, stem cell dari generasi pertama. Kemudian berkembang menjadi generasi kedua, ini melalui genetic engineering, rekayasa genetika. Kemudian yang sekarang digunakan adalah yang generasi ketiga. Oleh karena generasi yang pertama dan generasi kedua ini tidak menghasilkan hasil yang kita harapkan dalam memperbaiki otot jantung. Dan syukur kita puji Tuhan karena Tuhan memberikan hikmat sehingga dikembangkan suatu metode dengan menggunakan sel terapi generasi ketiga, menggunakan eksosom. Ini salah satu komponen dari sel. Yang eksosom ini kalau kita bisa bayangkan dia seperti alat transportasi. Kemudian RNA, tapi bukan sekedar RNA, tapi mikro RNA yang digunakan, dan kemudian juga ada faktor-faktor yang lain. Dan kita lihat di sini, kalau menggunakan generasi pertama, kedua, ketiga, maka kita bisa lihat bahwa kerusakannya ini yang sudah rusak cukup parah, hampir setengah dari otot jantungnya ini sudah hilang. Tapi dengan generasi kedua agak berkurang, tapi masih kurang lebih setengahnya atau sepertiganya. Tapi dengan generasi yang ketiga ini, maka kerusakan pada otot jantungnya itu sangat minimal. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah bahwa bagaimana kita bisa tahu dosis yang paling tepat untuk misalnya area sini. Tentunya area di depan sini berbeda dengan area di belakang. Itu yang belum kita temukan sekarang, dosis yang paling tepat.
Kemudian vehicle atau kendaraan apa yang paling tepat digunakan oleh sel punca ini supaya dia tetap menjadi sel otot jantung. Jangan dia kemudian menjadi sel liver atau sel saraf. Jadi kita ingin supaya dia bisa menjadi sel otot jantung. Kemudian masalah ketiga, kita juga belum bisa 100% menjamin bahwa dia akan lari ke sini. Siapa tahu dia akan larinya ke sini, ke bawah sini atau ke samping sini. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jangan percaya apabila ada iklan dengan sel terapi, segala masalah jantung itu sudah bisa diatasi. Sel terapi ini, saya ulangi, masih dalam tahap awal. Kita masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Oleh sebab itu, dalam bayangan saya mungkin masih 5 atau 10 tahun lagi sel terapi untuk jantung ini bisa digunakan secara komersial seperti kita menggunakan obat-obat untuk hipertensi atau kolesterol. Kemudian kita juga akan berkecimpung di cellular energetics. Cellular energetics ini tadi saya katakan bahwa mitokondria, salah satu komponen dari sel, itu adalah pabriknya. Jadi di sini dihasilkan energi untuk sel. Dan ini kelihatannya sudah rumit. Proses metabolisme gula, ini dari gula saja ya contohnya. Gula ini akan menghasilkan suatu energi melalui siklus Krebs. Dia menghasilkan 36 ATP. ATP ini adalah komponen dari zat kimia yang menghasilkan energi. Dan apabila sel tersebut kurang mendapat oksigen, maka terjadi metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob ini akan menghasilkan energi yang jauh lebih sedikit, tidak menghasilkan ATP sebanyak 36. Dan oleh sebab itu metabolisme anaerob ini sangat merugikan. Penyempitan pada pembuluh koroner, penyempitan pada pembuluh darah otak, pembuluh darah ginjal, itu akan menyebabkan metabolisme anaerob. Dan itu akan menghasilkan energi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sel tersebut, tidak mencukupi untuk kebutuhan organ tersebut. Oleh sebab itu sekarang sedang diteliti bagaimana kita bisa mengintervensi ini, reaksi kimia ini, supaya walaupun ada kekurangan oksigen, tapi siklus Krebs ini dapat berjalan dengan lancar untuk menghasilkan 36 ATP. Dan bayangkan Bapak Ibu, ini terjadi di dalam satu sel. Tubuh kita mengandung 37 triliun sel. Jadi kita bisa bayangkan rumitnya reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan mempelajari ini, saya bisa mengapresiasi bagaimana luar biasanya Tuhan dalam menciptakan tubuh kita. Ini adalah reaksi khusus untuk reaksi di dalam siklus Krebs. Jadi kalau ini adalah reaksi globalnya yang kelihatannya sudah rumit, tapi ini hanya khusus untuk di daerah siklus Krebs ini, kita bisa melihat rumitnya reaksi kimia yang terjadi di situ. Jadi semoga Bapak Ibu juga bisa menghayati bagaimana Tuhan menciptakan tubuh kita itu secara luar biasa. Dan ini kali 37 triliun reaksi-reaksi yang seperti ini yang ada di dalam tubuh kita. Dan kemudian juga ini satu bukti lagi bahwa Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk mati. Tuhan tidak menginginkan kita itu mati. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita akan jatuh ke dalam dosa, sehingga mau tidak mau harus terjadi kematian. Dan ini bukti. Jadi proses kematian sel ini tidak hanya berlangsung dalam satu jalur atau satu pathway, tapi harus ada 3 jalur yang dilalui oleh sel tersebut sebelum dia mati. Jadi jalur yang pertama itu adalah apoptosis, yaitu yang sudah terprogram oleh DNA-nya. Kemudian jalur kedua adalah autofagia, jadi sel yang masih sehat itu akan memakan sel yang sudah setengah mati atau yang sudah mati untuk membersihkan tubuh dari sel-sel yang sudah mati. Kemudian yang jalur ketiga adalah nekrosis.
Apabila terjadi kekurangan oksigen, otomatis sel akan mati. Dan di sini kita bisa melihat kasih Tuhan. Tuhan mau sebetulnya kita tidak mati, oleh sebab itu jalurnya ini harus semuanya ada. Jadi kalau sel tersebut hanya melalui apoptosis, sel tersebut tidak mati. Dia melalui apoptosis plus autofagia, sel tersebut juga belum mati. Jadi harus ketiga-tiganya ini baru sel tersebut mati. Tapi juga saya beranggapan bahwa suatu tragedi ini Tuhan selalu rubah menjadi suatu berkat. Kita bisa bayangkan kalau tidak terjadi kematian sel, jadi tubuh kita ini kan ada otot dan tulang. Kita anggap saja tulang. Tulang ada selnya, dan itu terus diganti. Mati, ganti, mati, ganti. Tetapi kalau tidak terjadi kematian sel pada sel tulang, maka sel tulang itu akan terbentuk terus, sehingga di umur 30 tahun, berat tulang kita itu bisa 40 ton. Jadi bisa dibayangkan apabila kita mempunyai berat 40 ton, kita tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh sebab itu di sini berkat yang Tuhan berikan melalui proses kematian sel. Jadi proses kematian sel ini sesuatu yang justru sebetulnya bermanfaat. Walaupun di lain pihak itu yang menyebabkan kita ujung-ujungnya akan meninggal melalui 3 proses ini. Dan kembali saya melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia menciptakan suatu mekanisme di mana sel tidak mudah mati, tetapi sel harus mati untuk kebaikan kita sendiri. Dan di sini proses enzim-enzim yang terlibat dalam proses kematian sel ini, kita bisa melihat bagaimana rumitnya. Ini adalah penyederhanaan dari proses kematian sel, padahal yang sebenarnya itu lebih rumit dari ini. Jadi kalau kita mengacu pada firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat 4-5, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tuhan masih mengasihi kita. Mazmur 14 ayat 1, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Dan ini saya sangat disayangkan, beberapa ilmuwan ini begitu mereka menemukan sesuatu, semakin lama mereka meragukan adanya Tuhan. Dan ini sangat disayangkan. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mazmur 139 ayat 13-14, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi di situ istilahnya menenun, karena kita bisa lihat menenun itu bukan proses yang simple. Dia cukup rumit, cukup makan waktu, tapi hasilnya adalah kain tenunan yang luar biasa indahnya. Itu yang dilakukan Tuhan. Hasilnya adalah manusia yang seutuhnya, yang sangat indah, yang sangat dicintai oleh Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Kita bisa lihat tadi dari reaksi-reaksi kimia yang Tuhan lakukan bagi kita atau Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita. Dan ajaib apa yang kau buat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Dan ini berkaitan dengan Amsal 2 ayat 3-6. Jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan tadi takut akan Tuhan akan memberikan hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ilmu semuanya berasal dari Tuhan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk sahabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.